debat Pilpres telah dilaksanakan 3 kali dari 5 total debat. Dan yang terakhir pada tanggal 7 Januari kemarin membahas mengenai pertahanan negara. Lantas seperti apa respon dari masyarakat di berbagai kalangan terkait debat Pilpres ini? Ikuti saya, saudara. Ini kan udah debat ketiga. Gimana tanggapannya setelah nonton ketiga debat ini? Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau malah semakin bingung? Terus terang ya, setelah mengikuti debat antara 1 dan 2 itu, antara pilihan pertama saya itu menjadi keraguan dalam hati dan pikiran saya gitu loh. Tapi pasti nggak golput ya Kak Anton Pandey ya? Insya Allah nggak dong. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu udah nonton 3 debat ini? Apakah semakin yakin dengan calon presiden dan wakil presiden atau gimana Bu? Ya sementara sih belum terlalu yakin sih. Tapi selama menonton 3 debat ini seru Bu mengikuti debatnya? Ya sementara sih seru-seru sekali ya. Soalnya tidak diduga-duga itunya. Itu apanya perdebatannya ya sengit ya, cukup sengit menurut saya gitu. Kak, ini kan debat Capres sudah dilaksanakan 3 kali. Ya, Setelah betul. nonton 3 kali, gimana perasaannya? Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau malah semakin bingung? Aku semakin yakin karena ketahuan nih yang mana yang berpotensi menjadi pemimpin kita. Makanya jadi ya ini rahasia buat kita juga. Oh ini yang bagus, ini yang kita pilih. Nanti akan ada 2 lagi debat nih, Capres dan juga Cawapres. Apa yang paling ditunggu-tunggu nih Kak? Jawabannya sih yang pertanyaan yang dia tidak bisa jawab apa yang dari diarahkan kepada dilontarkan lawannya. Tanggapannya gimana selama melihat debat Pilpres sudah 3 kali terselenggara ini? Menarik, ya saling sindir kayak kemarin saya lihat ada saling sindir ya. Menurut saya sih kayaknya debat yang keempat nanti kayaknya akan lebih menarik lagi dan mungkin masyarakat akan bisa memilih dengan baik sih. Tapi setelah melihat 3 kali debat Pilpres ini, apa yang semakin terlihat? Apakah terlihat calon-calon pemimpinnya siapa yang berkualitas atau malah semakin gak yakin dengan pilihannya? Saya harus nonton sampai debat kelima kayaknya. Karena nanti dari situ mungkin saya atau masyarakat yang lain akan bisa menilai masing-masing dari paslon tersebut. Saling sindir soal etika, anggaran Kementerian Pertahanan hingga alutsista bekas mewarnai panggung debat ketiga calon presiden, saudara. Apakah kemudian apa yang mereka pertontonkan dan juga substansi dari debat ini mampu memantapkan hati pemilih? Kita ulas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Mas Rangga. Mas Rangga, kalau kita bicara soal debat yang sudah berlangsung kemarin, respon publik siapa yang paling mendapat respon positif? Jadi memang kita mencoba untuk melakukan penilaian ya Mbak. Kemarin selama debat berlangsung, kita mencoba melakukan penilaian ketiga aspek. Yang pertama adalah aspek cara menjawab dari tiap calon presiden, kemudian aspek penguasaan materi, dan yang ketiga adalah aspek penampilan, termasuk pakaian, ekspresi, dan sikap ketika di atas panggung. Nah, dari ketiga calon presiden itu, yang mendapat penilaian cukup positif memang seimbang antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan. Oke. Itu dari keduanya di aspek penampilan misalnya, itu nilainya 7,8 di mata masyarakat. Sedikit berbeda soal penguasaan materi, Pak Ganjar dinilai lebih unggul sedikit di 7,4, sedangkan Pak Anies 7,2. Oke. Memang yang cukup di bawah ekspektasi dari masyarakat mungkin ya, itu adalah performa dari Pak Prabowo. Gitu. Di sini, terutama dalam aspek penampilan dan juga cara menjawab itu dinilai cukup relatif lah, tidak sebaik 2 calon yang lain gitu. Dinilai 6,9. Gitu. Meskipun secara penguasaan materi sebenarnya tidak terlalu buruk, bahkan publik cenderung menilai cukup baik di angka 7,1 untuk Prabowo Subianto. Betul. Oke. Jadi kalau kita katakan 01 dan 03 unggul dalam debat kemarin. Bisa dibilang begitu. Oke. Tapi kalau kita bicara soal apa yang diulas oleh mereka, oleh para capres ini di debat, soal substansi yang mereka bawakan, publik mampu menyerapnya tidak? Mereka merasa itu cukup membumi tidak? Mungkin tidak semua publik kemudian bisa memahami konteks yang dibicarakan ya, karena memang soal pertahanan, hubungan internasional, geopolitik itu kan bukan bahasan sehari-hari gitu ya. Dan mungkin efeknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun yang kita coba lihat itu bagaimana dengan tema yang cukup berat pun antusiasme masyarakat itu relatif
terjaga gitu. Oke. Kalau kita coba lihat di debat pertama itu antusiasme atau jumlah masyarakat yang menonton kisaran 50% ke bawah. Nah, debat kedua momentumnya semakin baik ya, 65%. Ini kurang lebih hampir sama di kisaran 63%. Jadi kurang lebih agak turun antusiasmenya sebenarnya dari terjaga. debat cawapres kemarin. Betul, agak sedikit turun. Tapi publik ini tertarik dengan substansi atau tertarik dengan saling sindir yang begitu panas dalam debat semalam? Ya itu bumbu yang mungkin tidak bisa dinafikan juga ya Mbak ya. Dalam artian kita bisa melihat bagaimana debat kedua kemarin yang juga mulai membangun dinamika, mulai membangun tensi itu bisa jadi juga memberikan ekspektasi ke masyarakat kan. Wah ini nanti kemungkinan seru nih, ada debat seperti apa lagi nih, ada dinamika seperti apa yang sehingga antusiasme tadi tetap terjaga Mbak. Kalau dari hasil polling ini, debat itu mampu tidak yang tadi malam berlangsung ya menggoyahkan hati? Mungkin kan kita lihat masih ada yang undecided voters ya, belum memilih, bahkan ada yang swing voters juga gitu. Bagaimana? Kurang lebih hampir sama dengan beberapa debat sebelumnya ya. Jadi kita di kisaran belasan persen lah, yang kecil 10, 11 sekitar segitu angkanya. Jadi memang bisa dibilang apabila tidak ada pengaruhnya sama sekali ya tidak juga ada pengaruhnya. Tapi seberapa besar kemudian itu berpengaruh memang berbeda lah di tiap individu begitu. Oke. Ada pertanyaankah ke respondennya misalnya? Apakah Anda akan memilih, sudah menentukan pilihan dan sebagainya? Ada. Dan mereka rata-rata jawabannya? Jawabannya adalah ya sudah punya pilihan memang. Sudah, berarti memang mereka adalah orang-orang yang sudah punya pilihan. Betul. Dan debat ini untuk memantapkan saja? Ya, untuk memantapkan. Memantapkan pilihan mereka. Dan rata-rata tidak berpindah pilihan? Sebagian besar tidak memang. Publik ini merasa puas dengan debat yang berlangsung tadi malam? Relatif puas. Mereka relatif puas. Mereka merasa ini sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, menarik juga ya ketika melihat seperti itu. Mas Raga, kalau kita bicara soal persaingan elektabilitas dari ketiga capres-cawapres ini, kalau dari hasil survei Litbang Kompas kan memang 02 masih mengungguli. Apakah debat ini bisa menurunkan atau menaikkan elektabilitas mereka? Kita masih belum bisa secara decisive ya menentukan apakah debat ini punya pengaruh yang sebegitu besar, yang signifikan gitu sehingga merubah peta konstelasi secara komprehensif gitu ya, sampai akhirnya kemudian misalnya ada salah satu calon yang mengungguli calon lain, itu kita masih belum punya datanya. Tapi memang fakta bahwa sekian belas persen dari publik itu terpengaruh, itu kan kita sudah temukan secara konsisten, Mbak. Itu yang pertama. Itu. Dan yang kedua, bagaimanapun juga kita bisa bilang jutaan publik kan melihat bagaimana dinamika itu terjadi, gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan juga dalam waktu ya sekitar 1 bulan ini, tinggal 2 debat lagi, ketika ada blunder, ketika ada salah posisi gitu misalnya dalam perdebatan, itu juga bisa mempengaruhi siapapun yang nanti berkontestasi di situ. Oke, kita akan nantikan 2 debat selanjutnya. Masih ada 1 kali cawapres dan kemudian 1 kali capres, tentu tempat mereka untuk menguraikan ide. Mudah-mudahan yang dihadirkan benar-benar adalah substansi dari materi debat yang bukan sekedar saling sindir atau saling menjatuhkan. Terima kasih Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi informasi, berbagi data di Nilu. Sehat selalu Mas Rangga. Ya, terima kasih Mbak.